Tindak pidana korupsi dan kegagalan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik memiliki batasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menilai edukasi terkait batasan ini belum masif karena persoalan ini masih kerap menjadi polemik di masyarakat. Martin mengatakan, sebuah kebijakan yang tidak mencapai target atau mengalami penurunan efektivitas tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tipikor, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan berakibat merugikan keuangan negara. Pasca berdiskusi dengan sejumlah ahli dan akademisi ilmu hukum, ia menyebut korupsi baru dapat diproses hukum apabila ditemukan bukti penerimaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang secara sengaja untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi kebijakan yang benar dan kebijakan yang keliru itu kita harus analisa dengan mata uji satu kebijakan dan dampaknya. Nah, kalau memang dalam mengambil kebijakan itu si pejabat ini memperoleh manfaat, baik itu dia gratifikasi atau kemudian korupsi, ya memang dia berlakulah tindak pidana korupsi. Tapi kalau dalam satu kebijakan itu misalnya terjadi satu perubahan environment ya, yang membuat kebijakan itu misalnya efektivitasnya berkurang. Nah, itu belum tentu sebenarnya bisa dikategorikan langsung tindak pidana korupsi. Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk memperkuat regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mendengar pendapat dari para ahli hukum. Valdo dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan.